akan menjelaskan lembaga keuangan syariah yang saya buat, dan di sini saya memilih BMT. Kenapa memilih BMT? Mungkin BMT itu pendiriannya lebih mudah dan dengan modal yang lebih sedikit dibanding lembaga keuangan syariah lainnya. Yuk tonton video kali ini sampai selesai. BMT Asidik. Latar belakang banyaknya pengangguran membantu menggerakkan perekonomian dan sebagai media penyaluran pendayagunaan. Modal pendirian modal 150 juta dan terkumpul dari beberapa anggota dan terdiri dari 35 orang. Visi BMT Asidik menjadikan BMT Asidik yang mandiri dengan mengedepankan potensi ekonomi rakyat berdasarkan syariat Islam. Misi BMT Asidik membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang memberdayakan jaringan ekonomi, menjadikan wadah penyelesaian masalah masyarakat, mengutamakan pelayanan atas dasar ta'awun. Manajemen BMT Asidik. DBS tugas mengarahkan dan mengawasi aktivitas-aktivitas agar BMT mematuhi aturan, mengembangkan produk BMT Asidik, merumuskan permasalahan-permasalahan, fungsi sebagai penasihat dan pemberi saran. Tugas dan fungsi DK melakukan pengawasan atas terselenggaranya BJK, mengarahkan, memantau strategi BMT. Tugas dan fungsi direksi melaksanakan pengurusan BMT Asidik dan bertindak sebagai pemimpin. Menetapkan strategi BMT Asidik, kebijakan keuangan organisasi maupun SDM, melakukan segala tindakan pengurusan maupun mengenai pemilikan BMT termasuk mengikat BMT yang dengan pihak lain. Tugas dan fungsi direktur melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan dan merumuskan strategi dan taktik operasional. Struktur organisasi BMT Asidik. 1. Pengurus. A. Ketua. Tugas dan fungsinya adalah memimpin, mengkoordinasi dan mengelola BMT Asidik, membantu dan mengadakan koordinasi dengan pembina dan pengawas, mewakili pembina terhadap tugas-tugas yang diberikan dan apabila pembina berhalangan. Selain itu juga bertugas sebagai penanggung jawab umum untuk seluruh kegiatan BMT Asidik dan juga bertanggung jawab kepada anggota. B. Wakil Ketua. Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi membantu ketua dalam memimpin dan mengelola BMT Asidik, mewakili ketua apabila berhalangan dan bertanggung jawab atas keberadaan anggota BMT Asidik. Yang ketiga, C. Sekretaris. Tugas dan fungsi sekretaris ini adalah memimpin dan mengelola BMT Asidik, melaksanakan tugas dan administrasi atau kesekretariatan serta penginventarisannya, dan mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan hadir. D. Wakil sekretaris mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu sekretaris dalam menjalankan tugas administrasi kesekretariatan dan mengelola, merawat, serta inventaris kesekretariatan. E. Tugas dan fungsi dari bendahara adalah melakukan SPJ kepada BMT, menjalankan keuangan dengan baik dan kesinambungan. Selanjutnya yang kedua, pengawas. Pengawas bertugas dan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di BMT Asidik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pembina juga mempunyai tugas dan fungsi membina kegiatan BMT Asidik agar tidak keluar dari aturan-aturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, pengelola. Tugas dan fungsi pengelola ini adalah untuk mengelola semua sistem yang ada di BMT Asidik. Selain itu, menciptakan ide dan gagasan baru guna meningkatkan kualitas produk yang ada. Yang selanjutnya, pelaksana. A.
customer service, tugas dan fungsi dari customer service ini adalah melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka, melayani dan menerima pengajuan pembiayaan, memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pengajuan pembiayaan, memberikan penjelasan mengenai produk dan jasa BMT Asidik kepada calon nasabah. Selanjutnya, di teller, tugas dan fungsi teller di BMT Asidik ini antara lain: 1. Menyelesaikan tugas laporan kas harian. 2. Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari. Yang ketiga, meneliti uang masuk dan akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu. Yang keempat, melakukan cross-check setiap hari. Yang kelima, membuat laporan kas masuk dan keluar. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. C. Akun Officer. Tugas dan fungsi akun officer ini memasarkan semua produk yang dimiliki BMT Asidik, melaksanakan survei pembiayaan kepada nasabah, memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap jaminan, bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran. D. Funding Officer. Tugas dan fungsi funding officer ini mempromosikan produk BMT Asidik berupa tabungan deposito atau giro, membuka rekening tabungan baru, mengajak nasabah untuk top up tabungan, melaporkan segala aktivitas dan program yang telah dijalankan secara rinci, menyampaikan informasi berkaitan dengan produk-produk BMT Asidik. Produk-produk di BMT Asidik. 1. Produk simpanan BMT Asidik. A. Sirela simpanan sukarela. Sirela ini adalah simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah yang dirancang untuk mengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi. B. Syiah atau simpanan syariah. Syiah adalah simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah yang dirancang untuk mengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi. C. Si'arofah atau simpanan haji. Si'arofah adalah simpanan yang ditunjukkan bagi umat Islam yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. D. Sisukur atau simpanan kurban. Sisukur adalah simpanan yang mengkhususkan untuk persiapan kurban. E. Sajiah atau simpanan berjangka mudharabah. Sajiah ini adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. F. Sisidik atau simpanan pendidik. Sisidik ini adalah simpanan pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar. Dua. Produk pinjaman BMT Asidik. A. Pinjaman 1 bulan lunas. Jangka waktu pinjaman hanya 1 bulan, belum bisa mengembalikan, bisa diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku. B. Pinjaman musim 5 bulan. Pinjaman jangka pendek untuk membiayai kebutuhan mendesak nasabah atau untuk membiayai usaha musiman. C. Pinjaman angsuran merata. Artinya di sini pinjaman dipergunakan untuk modal usaha dan konsumtif. D. Pinjaman back to back. Pinjaman dengan penjaminan billet atau buku tabungan yang ada di BMT Asidik. Produk pembiayaan BMT Asidik. 1. Musyarakah. Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan porsi penyertaan. Produk ini cocok bagi nasabah yang memiliki usaha yang bermaksud untuk mengembangkan. B. Mudharabah. Mudharabah adalah pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang C. Murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. D.
Pembiayaan KORT. KORT ini adalah pembiayaan yang dikhususkan oleh orang tidak mampu karena harta yang dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan dan tidak memberikan bagi hasil. CSR di BMT Asidik. 1. Santunan Yatim Piatu. Santunan Yatim Piatu adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan BMT Asidik pada setiap tahunnya yang diberikan untuk anak yatim piatu. 2. Santunan Miskin dan Duafa. Santunan Miskin dan Duafa ini juga merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BMT untuk keluarga miskin dan duafa di sekitar kantor. 3. Pemberian bantuan dana dan sosialisasi pada saat milad. Maksudnya di sini ini ada kegiatan rutin setiap tahun sekali dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sehingga BMT Asidik selalu berkah dan maju. 4. Program bedah rumah. Program ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan diharapkan menjadi program terbaik dan bisa membantu masyarakat. Yang kelima, program BMT Asidik Sehat. Dalam program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita suatu penyakit serius sejak lahir. Bantuan ini diberikan sebesar 350.000 setiap bulannya. Keuangan BMT Asidik. 1. Proyeksi permodalan. Modal pada BMT Asidik ini terdiri dari simpanan pokok khusus dan simpanan wajib dengan modal senilai 90 juta. Komposisi modal simpanan pokok 60%, simpanan pokok khusus 15% dan simpanan wajib 25%. 2. Rincian penggunaan modal. A. Simpanan wajib. Ada stimulan bisyarah tenaga pendamping, akomodasi pelatihan pengurus dan pengelola, hardware komputer, iCounter, perangkat administrasi, banner, dan lain-lain dengan total simpanan wajib 22.500.000. B. Simpanan pokok khusus. Ada software komputer, fasilitas pelatihan pengurus, fasilitas trainer pelatihan, pelaksana dan pendamping dengan total simpanan pokok khusus tersebut 13.500.000. C. Simpanan pokok. Di sini ada telepon, fax, 8 meja dan 8 kursi, sewa kantor 5 tahun dan gaji SDM pengelola 8 orang kali 3 bulan. Dengan total 30.900.000 ditambah modal kas 23.100.000 dan total simpanan pokok adalah 54 juta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.